Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazo Amalia dengan NIM A11120063. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Kali ini pada mata kuliah Bahasa Bantu yang dimana dosen pengampunya ialah Ibu Nur Khalifah SPD MPD. Saya akan membahas mengenai nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Yang pertama, nomina ialah sebuah kata yang menyatakan nama, orang, tempat, atau sebuah benda dan segala yang dibendakan. Adapun ciri-ciri nomina, yang pertama dapat diperluas dengan menambahkan konjungsi, contohnya buku hai, nagaya. Yang kedua, dapat diingkarkan, dapat ditolak kebenarannya dengan ditambahkan kata bukan, contohnya doi aku. Yang ketiga, dapat menjadi subjek dan pelengkap pada kalimat, contoh tinaku nombagika doi katoiku. Yang keempat, dapat mengalami reduplikasi, dapat menjadi kata ulang untuk menyatakan bentuk jamak, contohnya nongei-ngei. Yang kelima, dapat mengalami pemajemukan, contohnya tambetana. Jenis nomina ada dua, yaitu berdasarkan perwakilan dan berdasarkan bentuk. Yang pertama, nomina berdasarkan perwakilan. Nomina yang berdasarkan perwakilan terbagi menjadi dua. Yang pertama, nomina umum, di mana nomina ini tidak dapat digunakan untuk spesifik menjelaskan suatu benda, contohnya karyawan, pelajar, dan bangsa. Yang kedua, nomina khusus, digunakan untuk menyebutkan benda secara spesifik, contohnya Venus, Mars, dan Andromeda. Yang kedua, nomina berdasarkan bentuk. Nomina dasar di mana sebuah kata dasar dapat berdiri sendiri, contohnya Kartasa, UV, dan Loka. Yang kedua, nomina berdasarkan turunan, ialah menggunakan berbagai macam imbuhan, contohnya Pakandea dan Minuma. Yang ketiga, nomina kolektif yang digunakan untuk menyebutkan benda yang berupa kumpulan, contohnya peserta, hadirin, dan pemuda. Yang kedua ialah verba atau kata kerja dari kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, pekerjaan, atau pengalaman. Ada ciri-ciri verba, yaitu yang pertama sebagai predikat, yang kedua mengandung makna interven, yang ketiga bermakna keadaan, yang keempat tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang menyangkatkan. Contoh verba ialah nandiyu, nodaka, tipale, nambu, nahata, yang artinya yang pertama itu mandi, merebus, pegang, hilang, dan datang. Baik, selanjutnya adjektiva atau kata sifat, kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti biasanya dengan menjelaskan lebih spesifik. Ciri-cirinya yaitu ada 5. Pertama, dapat ditambahkan dengan kata keterangan. Yang kedua, dapat diingkari dengan kata tidak. Yang ketiga, pada kata tertentu dapat memiliki akhiran. Yang keempat, dapat ditambahkan dengan kata keterangan pendamping. Yang kelima, dapat diulang. Contoh kata sifat ialah naloga yang artinya longgar, nontumbihi artinya miring, nabia artinya berani, nasuli artinya mahal, nabai artinya kering. Dan terakhir ialah adverbia atau kata keterangan pada kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba dan adjektiva yang bukan nomina. Ada 4 ciri-ciri adverbia. Yang pertama, menyajikan pemahaman tentang kata lain. Yang kedua, tidak bisa digunakan untuk menerangkan kata benda atau kata ganti benda. Biasanya,
berada di awal atau di akhir kalimat. Yang terakhir dapat dipakai di semua jenis kalimat. Contohnya, yang pertama ialah Eosie misna na dua bigo, artinya hari ini Misna sakit perut. Yang kedua, Yusril na pucat bayangi bagana dua, artinya hari ini Yusril pucat, mungkin dia sakit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.